Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan dan waktunya sudah bergabung pada pagi ini. Biasanya saya Vicon itu jam 10, tetapi karena hari ini saya ada kesibukan mengajar di prodi lain, nanti mulai jam 10 saya sudah mengajar, maka saya dimajukan jam 8 ya, jam 8 WITA. Jam 8 WITA. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal terkait tentang modul evaluasi pembelajaran ini Bapak Ibu ya. Di kelas E yang baru ini, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Kita sudah sering berjumpa kemarin pada saat orientasi LMS itu kita juga bertemu, saya sebagai moderatornya. Nama saya Yohanes Hendro Pranyoto, biasa dipanggil Hendro. Saya di sini sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Mungkin di sini sebagai dosen yang paling muda di antara dosen-dosen saya yang lain, teman-teman dosen saya. Saya aslinya dari Yogyakarta ya, dari Jogja, tiba di Merauke sudah dari tahun 2014 lalu, jadi sudah cukup lama Bapak Ibu ya. Nah, saya di sini selain sebagai dosen, saya juga sebagai sekretaris Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, sebagai Kepala Sistem Informasi dan Pangkalan Data atau SIPD, dan kemarin diberikan kepercayaan lagi sebagai admin ya, kepala admin untuk PPG ini ya, khususnya LMS karena PPG ini dijalankan secara online. Jadi cukup merangkap-rangkap juga pekerjaan saya Bapak Ibu, jadi mohon maklum jadi jika nanti dalam proses saya agak terlambat dalam respon WA, tapi saya usahakan tepat waktu dan secepatnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, izinkan saya masuk dulu ke salah satu akun Bapak Ibu di sini, siapa yang saya mau contoh ya. Misalnya Ibu Yovita Sapo ya, saya coba masuk ke akunnya Ibu Yovita Sapo dulu sebentar. Apakah Ibu Yovita Sapo ini sudah kerjakan pretest? Kalau belum, ini hanya contoh saja. Nah, jadi ketika saya masuk di akun, Bapak Ibu ini sudah modul yang kelima dari 10 modul, jadi tinggal 5 modul lagi Bapak Ibu ya yang masih kita harus dalami. Dari ke 10 modul ini modul yang kelima. Sudah di tengah-tengah Bapak Ibu ya, jadi terus maju, tinggal sedikit lagi. Nah, ini belum pretest, maka akan muncul mulai pretest. Saya coba masuk kalau gitu pakai akun saya saja ya, karena belum. Atau Bapak Ibu sudah ada yang mengerjakan pretest untuk modul evaluasi ini, coba ada kan? Kalau ada saya coba pinjam masuk ke akun Bapak Ibu. Coba ada, kalau ada silakan sampaikan. Ada atau tidak Bapak Ibu? Belum ya, belum ada yang pretest semua ya? Belum Pak, Belum. Oh, baik. Kalau begitu saya masuk saja pakai akun saya. Sorry, saya pakai mahasiswa yang kemarin saja, yang kelas F. Nah, ini Pak Yohanes Pola kemarin ya. Ya, di modul evaluasi pembelajaran, seperti modul-modul yang lain, tadi saya sudah share modul yang final di WhatsApp. Silakan Bapak Ibu bisa download, bisa print. Jika memang lebih nyaman untuk di print, silakan. Tugas resume hari pertama ini ada KB1, KB2. Itu juga nanti template-nya sudah saya share di grup. Silahkan. Nah, untuk template resume, ya template resume itu kita seringkali yang menjadi kesalahan dari para peserta itu adalah di bagian ini Bapak Ibu. Sebentar, saya share screen dulu. Nah ini. Di bagian nomor 3, ya, miskonsepsi. Nah, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Nah, ini banyak yang keliru di sini. Ada juga yang benar, tapi banyak yang keliru. Maksudnya nomor 3 ini adalah Bapak Ibu tuliskan kira-kira materi apa atau teori apa atau konsep apa yang sering disalah artikan atau disalahpahami atau salah penerapan dalam pembelajaran di sekolah. Nah, kita ini kan belajar tentang evaluasi pembelajaran. Maka nanti lihat di KB1 kan berbicara tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, itu seringkali disalahpahami. Guru-guru itu kan sering sekali menganggap
penilaian itu sama dengan pengukuran, padahal beda. Pengukuran itu terkait tentang pemberian angka, skor, sedangkan penilaian itu memberikan deskripsi baik buruk. Nah, itu salah satu contoh miskonsepsi itu seperti itu, Bapak Ibu. Hal yang sering disalahpahami, disalahartikan oleh guru di sekolah ketika dalam proses pembelajaran. Itu nomor 3. Itu ya untuk resume modul ya. Jadi itu nomor 3 itu yang perlu diperhatikan. Kalau yang nomor 1, 2 saya tidak pusing karena Bapak Ibu semua sudah pandai, sudah ahli di situ ya. Cuma nomor 3 itu yang kadang-kadang masih disalahpahami oleh guru-guru. Itu tugas resume hari ini fokus di KB1, KB2. Ya. Besok baru KB3, KB4. Nah, untuk analisa bahan ajar, saya sudah memberikan di grup juga tentang bahan analisa bahan ajar 1 sampai 4. Bapak Ibu, jadi di analisa bahan ajar itu materinya itu adalah ringkasan dari KB1 dan sampai KB4. Jadi saya ringkas lagi supaya Bapak Ibu belajar ulang. Kenapa kok diringkas lagi? Karena nanti Bapak Ibu ketika di akhir proses PPG itu ada yang namanya uji pengetahuan, UP. Itu akan menguji penguasaan Bapak Ibu, pengetahuan Bapak Ibu terkait modul ini. Jadi akan dites lagi nanti Bapak Ibu di akhir proses. Dan soal-soal UP itu yang menyusun bukan kami, tetapi dari tim pusat. Maka Bapak Ibu diharapkan untuk memahami modul-modul ini. Memahami isi, memahami teori, konsep tentang modul-modul ini dari KB1 sampai 4. Makanya kita minta di analisa bahan ajar itu untuk didalami lagi, dicermati lagi KB1 sampai 4 itu. Supaya paling tidak kita ingat sesuatu di modul ini. Sehingga nanti pada saat UP itu bisa mengerjakan dengan baik. Nah itu ya, itu untuk analisa bahan ajar, silahkan nanti bisa dikerjakan. Hari ini fokus di KB1 dan KB2. Untuk instruksi, cukup perhatikan instruksi yang di atas ini Bapak Ibu ya. Jadi yang komponen analisa bahan ajar ini diabaikan saja. Instruksinya cuma 2. Abaikan komponen analisa bahan ajar di bawah dan cukup kerjakan instruksi yang diberikan oleh dosen di bawah ini. Jadi hanya 2 nomor saja Bapak Ibu pertanyaannya. Yang pertama, apa yang Bapak Ibu atau Anda pahami dari materi pada KB tersebut? Ya, kalau ini KB1 berarti pada KB1. Nomor 2, apa kaitan dari materi pada KB tersebut dengan tugas profesi Bapak Ibu sebagai guru? Jadi hanya 2 pertanyaan saja. Yang dipahami dari KB itu apa? Lalu kaitan, hubungan dari materi tersebut dengan tugas Bapak Ibu sebagai guru itu apa? Ada hubungannya enggak? Ada pengalaman yang sesuai atau cocok tidak? Ya. Ada kaitan atau relevansinya atau tidak Bapak Ibu? Pasti ada ya, tidak mungkin tidak ada. Silakan nanti diuraikan di bagian komentar. Tidak usah terlalu panjang lebar ya, yang penting menjawab 2 pertanyaan ini saja. Nah, lalu tes formatif itu ada 2 ya, tes formatif 1, tes formatif 2, itu tes hari ini kerjakan tes formatif 1 untuk KB12. Waktunya 60 menit Bapak Ibu ya, jadi tidak usah buru-buru mengerjakan. Relax, santai, sambil minum teh atau kopi juga boleh itu ya. Sambil buka modul, sambil baca-baca modul, ada pertanyaan, cari di mana jawabannya. Oh, sambil dibaca supaya jawaban yang benar itu tepat itu ya. Ada 8 soal saja, tidak banyak ya. 60 menit, jadi waktunya panjang sambil bisa baca-baca, silahkan. Ya, tidak usah buru-buru. Lalu tes formatif ini harus dikerjakan semua, karena kalau tidak nanti Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan tes akhir modul. Ya. Harus dikerjakan semua, baru bisa mengerjakan tes akhir modul. Lalu yang terakhir, tugas analisa materi, itu nanti pada hari ketiga, tetapi pada biasanya saya sudah buka di hari kedua. Hari kedua siang itu saya sudah buka. Karena pengalaman kelas-kelas sebelumnya, banyak mahasiswa atau peserta yang sudah selesai mengerjakan tugas-tugas hari pertama dan hari kedua itu, hari kedua sebelum siang hari itu sudah selesai semua, ada, banyak. Maka pikir saya daripada Bapak Ibu nanti menganggur, kalau sudah selesai kan tidak ada lagi tagihan pada hari kedua kan, maka sudah bisa mencicil mengerjakan analisa materi yang seharusnya dikerjakan di hari ketiga, tetapi sudah saya buka di hari kedua. Supaya hari ketiga nanti fokus untuk tes akhir modul. Nah, hari ketiga pagi saya akan memberikan
kisi-kisi soal untuk tes akhir modul hari ketiga pagi sekitar jam 8 begitu ya, atau jam 9. Saya akan share supaya Bapak Ibu bisa baca dan persiapan untuk tes akhir modul nanti hari ketiga itu berarti tanggal 20 ya Bapak Ibu ya. Tanggal 20 jam setengah 2 waktu NTT. Nah, itu baru terbuka tes akhir modulnya. Nah, bahan untuk bahan untuk analisa materi ini ada analisa kasus Bapak Ibu, ada berita ya, berita terkait tentang ini kok terjadi sebentar ya. Ya, berita tentang pembelajaran daring dan ancaman generasi yang hilang. Ya, lost generation itu generasi yang hilang. Seperti yang kita tahu, beberapa waktu lalu kita semua ada musibah COVID, sehingga semua itu pembelajaran daring, online seperti kita sekarang ini juga daring ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga menimbulkan permasalahan ternyata Bapak Ibu, termasuk permasalahan dalam evaluasi pembelajaran. Nah, ini nanti silakan dibaca dulu, dipahami beritanya atau kasusnya. Kemudian Bapak Ibu setelah membaca dan memahami bahan dari dosen, silakan dikerjakan 3 tugas ini. Yang pertama, berdasarkan kasus pembelajaran daring, masalah apa yang muncul tentang evaluasi pembelajaran. Yang kedua, mengapa masalah tersebut bisa muncul dan apa dampaknya bagi proses pembelajaran. Dan yang ketiga, apa solusi yang Bapak Ibu tawarkan untuk meminimalkan dampak tersebut. Hanya 3 soal saja untuk menganalisa kasus ini. Silahkan ini dikerjakan di komputer, di laptop, diketik ya, kemudian disimpan dalam bentuk PDF dan diupload di LMS di bagian tugas analisa materi. Nah, itu ya, itu untuk tugas-tugas kita. Saya rasa semua Bapak Ibu sudah paham alurnya ya, karena ini modul yang kelima, bukan barang baru lagi, cuma materinya yang baru saja materinya. Mungkin materi dan instruksinya baru ya, karena setiap dosen itu punya kewenangan untuk membuat instruksi yang berbeda. Tapi kalau alurnya semua sama. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi untuk modul evaluasi pembelajaran itu memang menurut saya cukup sulit Bapak Ibu ya dibandingkan dengan modul-modul yang lain. Kenapa sulit? Karena banyak rumus hitungan di dalam, khususnya KB2. Jadi nanti kalau Bapak Ibu membaca KB2, itu di sana akan ada menemukan rumus-rumus ya, formula, statistik, angka-angka ya. Nah, nanti Bapak Ibu baca saja dan sejauh mana Bapak Ibu pahami. Bukan berarti harus dikuasai rumusnya, tidak ya. Karena memang tuntutan dari pusat begitu kurikulumnya, karena berkaitan tentang evaluasi itu kan berkaitan tentang pengukuran evaluasi hasil belajar. Tapi kalau KB1, KB3 dan KB4 itu KB1 tidak terlalu susah ya, karena itu konsep teori tentang apa itu pengukuran, apa itu penilaian, prinsip evaluasi ya, dan lain-lain itu masih mudah dipahami. Nah, masuk ke KB2 itu kita sudah bicara tentang pengukuran ya, teknik indeks kesukaran, ya, diskriminasi, validitas, reliabilitas, lalu standar deviasi dan lain-lain itu yang cukup rumit KB2. Lalu KB3 itu nanti berbicara tentang asesmen ya. Dan terakhir itu tentang asesmen nasional. Itu KB4 itu asesmen nasional itu juga tidak terlalu rumit. Itu saja Bapak Ibu untuk modul evaluasi pembelajaran. Harapan saya Bapak Ibu bisa mengikuti proses ini dengan baik seperti kelas-kelas sebelumnya dan juga seperti modul-modul sebelumnya. Prinsipnya begini Bapak Ibu, saya tidak akan mempersulit Bapak Ibu begitu ya. Saya tidak akan pelit-pelit dalam menilai. Yang penting bagi saya Bapak Ibu adalah kerjakan tugas sesuai dengan waktu yang sudah di-plotting, yang sudah diberikan. Lalu kalau bisa usahakan ya, kalau memang tidak ada kesibukan atau tidak ada kendala misalnya sakit atau sesuatu yang sangat urgent yang tidak bisa ditinggalkan, file tersebut kalau bisa jangan menggunakan file temannya atau mengcopy dari temannya lurus-lurus Bapak Ibu ya. Karena di aplikasi LMS ini ada di dosen khususnya di admin itu ada aplikasi untuk mengecek kemiripan. Jadi kalau mirip persis dengan temannya punya itu akan ketahuan. Ya sebenarnya bagi saya pribadi tidak masalah Bapak Ibu ya. Tetapi yang kami khawatirkan adalah jika suatu saat nanti ada pemeriksaan atau audit dari tim pusat, itu akan ketahuan.
Ya itu nanti yang kami khawatirkan di situ. Jadi paling tidak kalau memang Bapak Ibu saling berbagi file dengan temannya di awal atau ada hal yang lain, ada hal yang baru gitu ya. Mungkin diedit sedikit kah, ditambah sedikit kah ya. Jadi jangan persis lurus-lurus dari A sampai Z itu ikut semua. Nah, itu kemarin ada kasus beberapa di kelas itu yang itu terjadi, banyak terjadi. Kalau saya pribadi sih sebenarnya ya memaklumi ya, bolehlah. Tetapi ya kalau bisa kita kurangi dan ada diedit sedikit gitu ya. Harus ada hal yang baru, jangan semuanya sama persis. Itu yang mau saya sampaikan tentang modul evaluasi pembelajaran. Waktu kita 3 hari ya, jadi jangan lewat dari 3 hari, usahakan sudah beres semua supaya nanti kita tidak ada kendala ya. Jadi seperti yang kita tahu Bapak Ibu, kalau PPG ini kan berurutan ya. Coba saya share sedikit, mana ya? Bentar Bapak Ibu, saya share ini untuk pengetahuan kita bersama, halaman 30. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi PPG kita itu sudah terplotting, sudah tertata rapi dari pusat itu. Urutannya seperti ini ya. Bapak Ibu kan sudah registrasi, sudah menandatangani fakta integritas dan lain-lain. Nah, kita sekarang berada dalam tahapan yang ini Bapak Ibu ya, pendalaman materi. 5 SKS 30 hari untuk 10 modul itu 30 hari, jadi satu modul itu 3 hari. Jadi kalau ada yang terlambat, terlewat satu modul saja, nanti akan mengganggu, menumpuk tugas-tugasnya. Karena kita memang sudah terlambat Bapak Ibu ya, untuk Kementerian Agama, khususnya Bimas Katolik sudah terlambat untuk memulai. Jadi kita itu secara nasional sudah gelombang 3, tapi kita baru angkatan pertama. Jadi kita tidak ada waktu istirahat, kita seperti dikejar-kejar maling begitu Bapak Ibu ya. Tidak ada waktu istirahat 3 hari non-stop gitu ya. Ya mohon maklum karena kita sudah waktunya terlambat. Kita ikut pusat supaya nanti pada bulan Januari itu Bapak Ibu bisa ikut UKM PPG. Karena kalau kita tambah waktu libur, nanti kita Bapak Ibu jadi yang dikorbankan malahan. Nanti tidak bisa ikut tes UKIN sama seperti guru-guru agama yang lain. Jadi setelah pendalaman materi, nanti Bapak Ibu akan langsung jeda 2 hari ya, mungkin istirahat 2 hari. Lalu pengembangan perangkat pembelajaran itu 12 hari. Ya, setelah itu review perangkat pembelajaran, nanti kita susun silabus RPP itu ya Bapak Ibu ya. 8 hari reviewnya, lalu ujian komprehensif itu 3 hari. Ujian komprehensif itu ujian apa? Nanti akan ada semacam analisis kasus itu yang menyusun dari LPTK ya. Lalu PPL, lanjutkan lagi dengan PPL. PPL-nya bagaimana? Nanti PPL-nya itu di sekolah masing-masing boleh atau di sekolah yang terdekat silahkan ya, tidak harus di sekolah sendiri. Itu cukup merekam video pembelajaran Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti Anda PPL lalu diawasi oleh dosen, tidak. Jadi Bapak Ibu hanya mengajar, direkam, videonya diupload untuk dinilai. Nah itu ya. PPL-nya itu nanti ada 3 kali ya. Video pembelajarannya kalau tidak salah 3 kali. Nah, kalau PPL sudah selesai, baru nanti Bapak Ibu bulan Januari, PPL ini nanti sekitar bulan awal Desember itu ya. Nah, nanti Januari itu akan ada ada UKM PPG itu ada 2 bentuk ya. Uji kinerja itu analisis video pembelajaran dan uji pengetahuan seperti yang sudah saya sampaikan tadi 2 hari. Jadi uji pengetahuan itu nanti Bapak Ibu akan mengerjakan soal-soal pilihan ganda kurang lebih 120 nomor ya, yang soalnya diambil dari modul yang sedang kita dalami ini, 10 modul itu. Nah, soalnya itu yang menyusun dari tim LMS pusat. Tentu saja nanti kami dari LPTK akan membantu Bapak Ibu untuk mempersiapkan UP ini dengan tryout. Ada uji coba, udah tryout seperti ujian nasional dulu kan kita ada tryout itu ya. Nah itu nanti kita juga ada persiapan tryout paling enggak 2-3 kali supaya Bapak Ibu lebih siap dalam mengikuti UP. Tryout pembahasan begitu. Nah kalau sudah lulus semua baru nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dan transkrip sebagai guru profesional, dinyatakan sebagai guru profesional. Itu alur untuk PPG kita ya. Jadi
Ini semua satu kesatuan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak lulus di bagian pendalaman materi ini, otomatis Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ya. Satu tahapan tidak lulus tidak akan bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Jadi ini satu kesatuan yang berkesinambungan hingga nanti sampai kelulusan. Begitu Bapak Ibu ya. Supaya ini juga kita pahami bersama sehingga dapat berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Ibu sampai di sini kira-kira ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Boleh tentang modul, boleh tentang apapun. Kalau bisa saya jawab, saya akan mencoba menjawabnya. Silakan, bisa dinyalakan audionya dan boleh langsung bertanya. Semua sudah jelas ya Bapak Ibu ya? Untuk RPL, bagaimana Bapak Ibu sudah mulai mencicil RPL? Silakan, dinyalakan dulu audionya. Kalau kita diskusi saja sekarang. Untuk penjelasan modulnya saya rasa sudah cukup. Ada? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya rasa cukup sampai di sini atau ada silakan. Nanti kita sambil diskusi di grup ya Bapak Ibu ya. Kita diskusikan di grup. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan kita sambil diskusi di grup saja. Supaya Bapak Ibu sudah mulai bisa langsung mengerjakan tugas-tugas yang harus dikerjakan pada hari pertama ini. Bu Yasin Taroa. Bu Yasin Tareda, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jaringan. Tidak. Belum ya? Sudah jelas. Bu Yovita Sapu, silakan. Ya, pagi Pak. Pagi Bu Yovita. Tugas pretestnya setelah ini dikerjakan ya Pak? Betul Ibu, pretest itu silahkan dikerjakan setelah ini. Pretest itu adalah pertama kali ketika membuka modul akan mengerjakan pretest. Cuma jangan khawatir, pretest tidak akan digunakan untuk menghitung nilai akhir, tidak mempengaruhi nilai akhir. Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Yovita. Ya. Ada Bapak Ibu yang lain mau disampaikan, silakan. Baik. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, mungkin karena sudah jelas. Ini kan sudah modul kelima, jadi sudah tahu alurnya, tugas-tugasnya seperti apa juga sudah jelas. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita. Saya ucapkan selamat melaksanakan tugas-tugas. Saya doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, kesehatan, ya, kelancaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai peserta PPG. Dan nanti pada akhirnya kita bisa lulus dengan memuaskan. Terima kasih atas waktunya sekali lagi, Bapak Ibu ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi ya. Jumpa lagi nanti, kita kalau ada pertanyaan lagi boleh kita diskusikan lewat grup WhatsApp di kelas E ya. Ya, baik. Silahkan saya akhiri sampai di sini. Silahkan lanjutkan dengan tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Kami baru buka nih Pak. Oh, baru buka. Iya. Jaringan Pak. Oke Bu Ever, kita sudah setengah jam ini ya. Nanti nggak apa-apa Bu. Jadi saya kan rekam ini ya. Jaringan. Sudah kami Bapak. Tidak apa-apa, saya sudah rekam. Jadi saya sudah rekam. Nanti saya akan posting lagi di grup WhatsApp supaya Ibu Efrolinda dan Ibu siapa ini? Ibu Udis bisa melihat lagi. Ibu Justina, kami jaringan ini Pak, hujan lebat nih. Oke. Nah, ini teman-teman sudah dari tadi sudah gabung 30 menit yang lalu. Tidak masalah, nanti silakan lihat video, diputar ulang videonya akan saya share di grup ya. Ya, oke Pak, makasih. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan berkati. Amin. Pamit ya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bisa tahu, ini berapa derajat panas kok, dingin kok.